Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam, selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Brury James Wane. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan, hadir di tengah-tengah persekutuan kita, dan kita menyanyi dari Gita Bakti 12 bait 1 dan 2. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Kita tabiskan ibadah pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Efesus 3 ayat 7. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
persembahkan dirimu kehadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu kehadapannya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya, ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu kehadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu kehadapannya dengan tulus hatimu. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan yang bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam kitab Efesus pasalnya yang pertama. Efesus 1 ayatnya yang keempat. Demikian yang dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Berdasarkan firman Tuhan inilah, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan
Marilah saudara-saudara kita berdiri. Kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke-10. Roma pasal 10 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Roma 10 ayat 9 sampai 10 demikian yang dikatakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang firman-Mu kami senantiasa rindukan, harapkan untuk selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini sebentar kami akan mendengar suara-Mu, ya Allah. Berfirmanlah kepada kami tentang segala sesuatu yang Tuhan Allah kehendaki untuk kami lakukan. Karena itu melalui apa yang kami akan terima, kebenaran firman Tuhan dan kehendak-Mu, kiranya kami dimampukan untuk dapat memahami seluruh kebenaran firman Tuhan, memberlakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan permohonan ini di dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan
nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Efesus 3 ayat pertama sampai dengan 13 yang menyatakan, "Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apakah kamu membacanya? Kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang orang jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekilas bacaan ini seakan-akan memperlihatkan curhatan hati seorang rasul Allah yang bernama Paulus. Apa yang sedang diungkapkan oleh Paulus? Yang melalui tulisannya ini, maka kita bisa mendengar
atau mengetahui bagaimana ia sedang ada dalam suatu persoalan. Tetapi pada akhirnya nanti kita boleh mencari tahu apakah yang diungkapkan ini adalah merupakan curhatan hati seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, atau mungkin kita dapat menarik manfaat, hikmat di balik segala apa yang diungkapkannya dalam tulisannya ini. Karena itu Paulus sedang menyampaikan tentang kenyataan hidup yang ia hadapi. Apa sesungguhnya yang dia katakan? Yang pertama kita melihat bahwa mengapa Paulus pada akhirnya dia dipenjarakan. Alasan yang diungkapkannya adalah karena pemberitaan tentang Kristus. Yang dengan segala kebenaran yang disampaikan, yang didengarkan oleh banyak orang, karena itulah maka Paulus dipenjarakan. Jadi kita boleh merenungkan sejenak, kalau begitu apakah Paulus sedang berpikir bahwa karena Kristus itu, karena pemberitaannya itu, maka ia menghadapi kesulitan dalam hidup, menderita di penjara? Kenyataan hidup lainnya saudara-saudara bahwa dia mengatakan bahwa tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah, hal itu dipercayakan kepada dirinya, kepada Paulus, dan juga kepada para rasul, bahwa ia bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan lainnya Tuhan pakai untuk mengungkapkan suatu rahasia yang dikatakan oleh Paulus melalui wahyu Allah. Maka dia merasakan ada rahasia yang ada di balik apa yang Tuhan ingin Paulus katakan. Rahasia apa yang dimaksudkan oleh Paulus? Yang dikatakan di sini tentang panggilan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini persoalan bahwa yang muncul pada saat itu tentang adanya isu Tuhan memakai orang-orang yang bukan Yahudi untuk menerima panggilan, untuk bersekutu dan untuk melayani. Apakah Paulus sependapat dengan isu yang ada? Apakah Paulus justru menentang pendapat yang mengatakan bahwa orang-orang bukan Yahudi sesungguhnya tidak termasuk sebagai orang-orang yang dipanggil dan diutus melakukan kehendak Tuhan? Nah, saudara-saudara, untuk menjawab tentang hal ini, maka bagian Alkitab yang sudah kita baca itu, ternyata memang Paulus sendiri melihat Allah memanggil dan mengutus para rasul. Allah memanggil dan mengutus orang-orang pilihannya, bukan dengan ataupun bukan hanya yang berlatar belakang orang Yahudi, tetapi juga yang berlatar belakang orang-orang non-Yahudi. Yang dikatakan oleh Paulus, mereka yang bukan Yahudi, ternyata mereka juga adalah ahli waris kerajaan Allah. Pendapat sebelumnya mau mengatakan yang mewarisi kerajaan Allah itu hanyalah orang-orang Yahudi. Tetapi Paulus sebagai orang Yahudi, dia membenarkan
bahwa yang dapat menjadi ahli waris siapapun bisa. Bukan hanya orang Yahudi, non-Yahudi, orang Yunani, apapun juga suku bangsa yang ada pada saat itu, sampai sekarang bahkan untuk selamanya, siapapun dapat mewarisi kerajaan Allah. Itu yang ditekankan dalam apa yang disampaikan dalam tulisannya ini. Bahkan melalui apa yang dialami oleh Paulus juga mengatakan, ketika dia hidup di dalam Kristus Yesus, dia memiliki suatu keberanian untuk masuk pada jalan kepada Allah. Sekali lagi, Paulus memberi kesaksian, dia memiliki keberanian untuk masuk kepada jalan Allah. Seperti apa maksudnya? Jalan Allah adalah jalan kebenaran. Ketika dia ada di jalan kebenaran, ia memiliki keberanian untuk menyatakannya, mengatakan, bahkan mengajak orang untuk melakukan kebenaran, berada di jalan yang benar. Itulah keberanian Paulus. Walau untuk itu, Paulus menghadapi konsekuensi. Dia berhadapan dengan risiko yang tinggi. Ia terancam. Dan pada akhirnya benarlah bahwa ancaman itu dia harus hadapi, ia terima. Karena Kristus, karena pemberitaannya itulah, maka Paulus dipenjarakan. Menyesalkah Paulus dengan kenyataan ketika dia menyatakan kebenaran pada jalan yang benar, ternyata dia harus menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita tidak pernah menyaksikan seterusnya bahwa Paulus menyesali akan hidupnya ketika ia hidup di dalam Kristus Yesus. Bahwa pada akhirnya kita tahu bahwa Paulus seringkali mengajak orang Kristen untuk hidup dalam sukacita, untuk hidup senantiasa bersyukur kepada Allah, apapun juga kenyataan hidup yang dihadapi. Kesesakan hidup, penderitaan, penganiayaan, tekanan batin, kecaman, dan berbagai macam hal-hal, bahkan dalam wujud yang nyata, dianiaya, dipenjarakan, tidak menjadikan Paulus surut untuk melayani. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, justru Paulus menghimbau, meminta kepada jemaat yang ada di Efesus untuk jangan tawar hati. Arti tawar hati di sini adalah jangan kalian kecewa sebagai orang Kristen. Jangan setelah melihat keberadaanku, kira-kira Paulus mengatakan seperti itu. Jangan setelah melihat aku yang dalam penjara, aku mengalami penderitaan dan kesesakan dalam hidup, maka engkau menjadi kecewa dan tawar hati untuk hidup di dalam Tuhan Yesus. Bahwa sesungguhnya Paulus ketika ia di dalam penjara, ia bangga kalau ada di tempat yang seperti itu, justru karena melakukan kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Apa yang dikatakannya tentang hal ini? Lihat apa yang dikatakan dalam bacaan Alkitab. Bagi Paulus, kesesakan hidupnya saat ia ada di dalam penjara, dia mengatakan itu adalah kemuliaan. Kemuliaan bagi siapa? Kemuliaan bagi dirinya kah? Bukan. Dia katakan kesesakan hidupnya
adalah kemuliaan bagi orang lain. Kemuliaan bagi orang-orang sebagai pengikut Kristus. Itu yang Paulus katakan. Mungkin bisa kita istilahkan kepahitan bagi Paulus, tetapi manis bagi jemaat Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pada akhirnya kita mau menggambarkan tentang keadaan Paulus saat itu seperti apa, maka mungkin bisa diibaratkan Paulus sebagai orang yang percaya kepada Yesus bagaikan seorang komposer. Komposer itu apa? Semacam pemimpin ya, pemimpin orkestra misalnya. Seorang dirigen yang memimpin paduan suara. Seorang yang sedang memimpin sekelompok orang. Siapakah kelompok orang yang dimaksud? Yaitu kehidupan umat Allah, khususnya dalam bacaan ini adalah orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Sebagai seorang pemimpin, sebagai komposer, sebagai dirigen, apa sebenarnya yang diharapkan? Mungkin banyak, tetapi tujuannya adalah ketika dia sedang memimpin sekelompok orang dengan segala peralatan musik yang akan dimainkan, yang akan menyanyikan syair ataupun nada-nada dari suatu lagu, maka dia berharap, yang pertama tentunya dia berharap orang dapat menikmati apa yang dibawakan oleh sekelompok orang yang dipimpinnya, dapat menikmati. Artinya telinga mereka yang mendengarkan musik, kalau mungkin ada yang menyanyi, maka semua orang akan bersukacita, hati senang mendengarkan syair lagu dan keindahan lagu itu. Itu tujuannya. Tetapi untuk mencapai tujuan itu memang tidak mudah. Ada hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang pertama, dia harus menjaga kekompakan anggota timnya agar solid, agar selalu ada satu kesatuan di dalam menjalankan tugas masing-masing. Karena dalam suatu tim orkestra misalnya, mungkin ada 30 orang, mungkin akan membawa peralatan yang berbeda-beda, dan setiap orang memainkan peralatan itu dengan tanggung jawab penuh, memainkan musik yang terbaik untuk ditampilkan, didengar. Dan bagaimana sesungguhnya itu bisa didapat? Tidak terjadi begitu saja. Sebagai seorang pemimpin, Paulus tahu dia harus mengarahkan orang-orang yang dipimpin, warga gereja, warga jemaat yang ada di Efesus, agar mereka hidup dalam satu kesatuan yang utuh sebagai orang beriman, agar mereka boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, agar mereka boleh melakukan kehendak Tuhan secara pribadi maupun juga dalam kebersamaan. Ketika semua orang yang ada dalam tubuh Kristus, warga gereja itu melakukan hal yang sama, apa yang terjadi? Maka ada keharmonisan yang muncul dalam kehidupan berjemaat. Ketika ada kekurangan, yang lain melengkapi. Ketika ada sesuatu yang memang harus diisi, maka tanpa diminta yang lain pun juga langsung mengisi, menutupi kekurangan-kekurangan yang ada.
Dan semua itu dilakukan oleh karena mereka memiliki hati yang baik. Sehingga tidak berpikir seperti orang fasik mungkin berpikir, untuk apa saya melakukan sesuatu untuk dia? Lebih baik biar aja, kalau dia salah dia yang salah, yang penting saya tidak salah. Paulus tidak menginginkan seperti itu. Paulus ingin bahwa ketika ada orang yang diyakini melakukan kesalahan, yang lain berusaha menutupi kesalahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sehingga dalam beberapa hal yang kita bisa lihat melalui bacaan Alkitab kita pada saat ini, bahwa pada akhirnya kita mencoba merenungkan jati diri kita sebagai orang Kristen masa kini. Siapakah yang menjadi pemimpin kita? Siapakah yang menjadi Tuhan yang kita harus sembah? Segala sesuatu sudah menjadi satu konsep dalam cara berpikir kita. Di dalam gereja Tuhan, yang menjadi kepala, yang menjadi pemimpin gereja adalah Yesus Kristus. Semua kita sebagai warga gereja adalah bagian dari satu tim yang sedang dipimpin oleh Yesus. Dan kita sama-sama tahu melalui bacaan Alkitab menurut Paulus, sebaiknya sebagai orang-orang yang sedang dipimpin oleh Yesus Kristus, kita patuh taat setia kepada Dia yang memimpin kehidupan kita. Apapun juga yang Dia ungkapkan, Dia katakan, Dia maksudkan, marilah kita melakukannya. Tetapi melakukan kehendak Tuhan bagaikan orang-orang yang melakukannya di tengah sukacita dan penuh rasa syukur, di tengah-tengah hati nurani yang baik untuk melaksanakan kehendak Tuhan, mengabaikan segala kepentingan diri dan senantiasa memperhatikan kepentingan bersama, dan tidak ragu-ragu untuk mengambil keputusan menolong orang lain untuk kebaikan orang lain, walau ada risiko ketika kita mengambil keputusan menolong orang lain, mungkin ada kerugian buat kita. Yesus sebagai pemimpin, Dia sudah melakukan hal itu untuk kita sebagai gereja. Sebagai kepala gereja, kita sama-sama tahu dengan persis bahwa Dia sudah melakukan hal yang terbaik, mau berkorban untuk kita, mau melakukan apapun yang menjadi kehendak Sang Bapanya, agar dunia yang percaya kepadanya, kepada Yesus, mereka semua akan diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, karena itulah di tengah-tengah kita menempatkan diri, di saat di mana kita berada dalam pimpinan dan bimbingan Yesus Kristus, mari kita tahu diri melakukan kehendak Sang Pemimpin kita. Tetapi sebenarnya di sisi lain, kita juga sesungguhnya dipanggil dan diutus untuk melakukan kehendak Allah. Menjadi apa? Untuk juga menjadi seorang pemimpin, untuk juga melakukan kehendak Tuhan. Dan salah satu bentuk melakukan kehendak Tuhan adalah memberitakan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Hal terakhir, mari kita kaitkan dengan judul renungan kita pada saat ini, memberitakan Kristus di tengah keragaman. Jadi kalau sudah sampai saat ini, firman Tuhan mengajak kepada kita semua yang ada di rumah, masing-masing pribadi kita punya tanggung jawab untuk melakukan satu hal. Beritakanlah Kristus di dalam kehidupanmu, walau di tengah-tengah keragaman yang muncul. Tidak usah jauh-jauh,
dalam hidup keluarga kita, tentunya akan ada pribadi-pribadi yang tidak sama satu dengan yang lain. Itulah keragaman. Ada pribadi yang sungguh-sungguh taat setia, baiklah istilahnya orang itu, pribadi itu. Tetapi juga dalam anggota keluarga kita ada yang cuek, masa bodoh. Apakah ada nama Yesus Kristus selalu diperdengarkan dalam kehidupan keluarga atau tidak? Enggak mau tahu. Ada juga yang bahkan menolak, sudahlah, gak usah dulu sekarang, nanti saja, aku banyak kesibukan, dan sebagainya. Itu keragaman. Dan Paulus menginginkan, apapun juga kita dipanggil untuk memberitakan Kristus. Siap atau tidak siap waktunya, suka atau tidak suka. Apapun kebenaran yang kita nyatakan, diterima atau tidak, itu bukan menjadi persoalan utama kita. Yang menjadi persoalan utama kita adalah bagaimana kita dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berusaha agar firman itu diterima. Kalau mungkin firman itu bisa diterima oleh orang lain, karena orang lain mau melihat contoh teladan yang harus kita tunjukkan terlebih dahulu, maka mari kita mengambil bagian memberitakan firman dengan memberikan keteladanan dalam hidup ini, supaya orang lain pun juga percaya. Bukan hanya percaya kepada Yesus Kristus yang sedang diberitakan oleh kita, tetapi juga percaya kepada Yesus Kristus, di mana orang melihat dalam pribadi kita ada kasih dan kuasa Yesus Kristus yang menjadi tujuan hidup kita bersama. Berbahagialah setiap orang yang dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan, walau apapun yang terjadi saat itu, walau risiko dan konsekuensi apapun. Mungkin kita diterima, mungkin juga kita ditolak, tetapi yang penting nama Tuhan sudah kita beritakan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dan disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di dalam ibadah yang boleh terlaksana melalui suatu pemberitaan firman yang dilakukan oleh hamba-Mu ini, yang bersama-sama dengan pelayan-pelayan Tuhan lainnya, kami ada di dalam gedung gereja rumah-Mu yang kudus untuk memberi diri kami agar Tuhan pakai untuk menyatakan kehendak Tuhan, memberitakan Kristus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hal ini boleh terjadi, yang pada akhirnya segala sesuatu boleh direspon oleh warga gereja Tuhan, warga jemaat GPB Surya Kasih, dengan segala simpatisan yang boleh menyaksikan, boleh mengikuti dan ada di dalam ibadah ini. Kami bersyukur ya Bapa, selaku warga jemaat Tuhan, kami boleh melaksanakannya di rumah, di tengah-tengah keterbatasan yang terjadi saat ini. Di tengah-tengah situasi apapun, kami mau berterima kasih, mengucap syukur, Engkau tetap memelihara kami dengan firman Tuhan. Mampukan ya Bapa, agar kami senantiasa meyakini, di balik kekayaan firman Tuhan, ada hikmat yang kami dapatkan, ada kekuatan yang menjadikan kami mampu menghadapi situasi apapun, dan kami tetap dapat hidup di dalam Tuhan. Berkati ya Bapa, ibadah yang terlaksana di hari Minggu ini, di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan bagi kami sekalian, situasi pandemi COVID-19 yang masih terus ada di sekitar kehidupan kami. Kami tahu bahwa tidaklah mudah bagi kami untuk ada di dalam situasi ini. Tetapi kami juga percaya jika kami hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kehidupan kami, maka sesungguhnya kesesakan hidup, kesulitan, penderitaan, tantangan, berbagai macam pergumulan persoalan yang ada, kiranya senantiasa mendapatkan jalan keluar. Untuk setiap masalah ada solusi yang boleh kami dapatkan. Bahwa sesungguhnya tidak ada satu hal apapun yang tidak ada pemecahannya di tengah-tengah kenyataan hidup yang kami hadapi, termasuk juga saat pandemi COVID-19. Bukan hanya masalah kesehatan yang menjadi persoalan inti kehidupan kami, tetapi faktor ekonomi kami juga mengalami gangguan, pendapatan penghasilan pekerjaan kami juga mengalami suatu gangguan. Kehidupan anak-anak kami ketika mereka belajar juga mengalami sesuatu yang menjadikan semua kami ada dalam kondisi yang sulit. Tetapi kami percaya bahwa jika hal ini masih terjadi, Tuhan masih mengizinkan hal itu, dan Tuhan pasti tetap ada, siap menolong kami, membawa kami keluar dari setiap persoalan yang ada. Asalkan kami boleh tetap percaya kepada Tuhan dan mempercayakan kehidupan kami hanya kepada Tuhan, dan untuk selanjutnya kami dapat melihat bagaimana Tuhan berperkara dalam setiap kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami, bahkan dalam kehidupan kami berjemaat. Terima kasih Bapa,
kami boleh melaksanakan ibadah secara virtual, secara online, YouTube, di mana ya Bapa, kami sebagian pelayan-Mu ada di dalam gedung gereja, sementara warga jemaat Tuhan ada beribadah di rumah masing-masing. Kami menyerahkan pelayan-pelayan, orang-orang yang menopang pelayanan pada saat ini, anak-anak muda Pelkat GP yang secara khusus mereka terbeban untuk mengambil bagian dalam pelayanan, mengoperasikan segala perangkat yang mereka miliki agar ibadah virtual ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati mereka setiap pribadi yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan mereka. Berkati juga untuk segala pekerjaan yang mereka dapatkan, yang mereka gumuli, dan setiap apa yang mereka boleh lakukan sebagai anak-anak muda, sebagai jemaat Kristen. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan anggota GP yang ada. Ya Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk warga jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah karena tidak memungkinkan untuk beribadah di gedung gereja, yang pada saat yang bersamaan ada ibadah yang juga boleh terlaksana. Kami percaya bahwa Engkau menyertai di dua kesempatan peribadahan yang sedang terjadi pada saat ini, yang secara langsung ada ibadah tatap muka, tetapi secara tidak langsung yang saat ini sedang terjadi, kami boleh melaksanakannya dari rumah. Bapa di dalam surga, berkati ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, kaum lanjut usia, anak-anak kami, berkati orang-orang tua kami, berkati ya Bapa seluruh pelayanan yang masih memungkinkan untuk dilakukan dalam panggilan dan pengutusan kami sebagai gereja-Mu. Apapun juga bentuk pelayanan dan kesaksian dan persekutuan kami, biarlah kiranya ini bukan hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, tetapi membawa kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, ada doa-doa pribadi terungkap dari hati kami yang sedang berseru. Dengarlah ya Bapa setiap doa dan permohonan kami. Ya Bapa dalam surga, bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam kebimbangan biarlah kiranya mereka mendapatkan sesuatu yang membawa pencerahan dalam kehidupan mereka selanjutnya. Berkati setiap mereka yang sedang bergumul dengan pengharapan yang ada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah kiranya kami mau serahkan doa dan permohonan kami saat ini, yang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
kita masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang menyatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau tergesa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang diucapkan secara silih berganti. Mari berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Dia Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, karena atas kasih dan anugerah-Nya pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah minggu secara online via YouTube GPIB Surya Kasih DKI Jakarta yang dilayani oleh Pendeta Bruriwane. Bapak Ibu Jemaat, mohon perhatian untuk warta jemaat Minggu 9 Agustus 2020, Minggu sepekan mendatang. Persiapan presbiter hari tanggal Kamis 13 Agustus 2020 pukul 19.30 WIB. Ibadah Minggu 16 Agustus 2020, Minggu 23 Agustus 2020 online. Tempat GPIB Surya Kasih. Dimohon kehadiran seluruh presbiter untuk hadir dalam persiapan tersebut di atas. Presbiter bertugas mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu 9 sampai dengan Sabtu 15 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati. Bagi warga jemaat yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan perpuluhan, kolekta, dan lain-lain, dapat dibawa ke kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja GPIB Surya Kasih
pada setiap hari jam kerja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dengan cara transfer, dapat dikirim ke rekening pelayanan BRI Cabang Jatinegara, nomor rekening 0122 010022 32 300. Bidang pembangunan ekonomi gereja, warga jemaat dapat mengikutinya di Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut, tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.